Action. Halo, halo, halo teman-teman semua. Oke, halo rakyat bumi langit. Siapa nih yang udah nonton Sri Asih? Tunjuk tangan. Saya dong. Saya dong. Selamat datang teman-teman di Cerita Ruang Tunggu. Oh ya. bukan, si Talks. Bukannya Cerita Ruang Tunggu ini? Bukannya si Talks. Oh, bukan. Tapi kenapa tiba-tiba pianya berubah jadi ini? Bukan, ini Cerita Ruang Tangguh. Oke, jadi ini lagi cosplay sebagai Tangguh. Ya, halo teman-teman semua. Baiklah. Kita penasaran banget sebenarnya. Yang episode awal banget itu udah sempet ngomongin 9 anasir. Oke, 9 unsur yang ada. 9 unsur anasir yang ada di bumi yang langit. membentuk jagat bumi langit. Yes, salah satunya kan ada Dewi Asih sama Dewi Api. Sebelum lanjut, kita perkenalan diri dulu. Halo, aku Deirdre. Dan aku Nabila, editor. Kamu apa? Saya berperan sebagai Tangguh. Oke, masih dia berperan sebagai Tangguh. Kita akan bahas 9 anasir barengan sama Mas Oyas Sujiwo. Oh, mari kita panggil. Mari kita. Kok serem banget, guys. Ini kita sudah hadirkan Mas Oyas Sujiwo. Halo Mas. Halo. Saya sebagai wartawan baru Mas, mau nanya-nanya Mas, boleh nggak Mas? gitu. Boleh? Nggak boleh. Oh nggak boleh? Ini konfidensial. Oh gitu. Yaudah, saya kabur dulu teman-teman. Ini welcome Mas Oyas. Kita akan kulik lagi soal 9 anasir bumi langit. Iya. Ya, karena kita udah sama-sama tahu dan udah sama-sama nonton nih begitu ini tayang bahwa Sri Asih itu di sana ada Dewi Asih, ada Dewi Api. Pasti ada kekepoan dari saya sebagai wartawan yang tangguh, ya kan, dan Mbak Nabila. Iya. Gitu. Sebagai perwakilan Sebagai penonton lah ya. penonton gitu. Oke. Kak Nabila mau nanya apa dulu? Dari Bentar tadi aku dulu. sempat ngobrol sama Kak Hah? Nabila. Dia udah kepo banyak hal. Iya memang. Gitu. Sampai Oke. diajak ngobrol aja nggak mau. Maunya pas nanti ada Mas Oyas. Biar langsung fresh gitu. Jadi sebelumnya kita udah nonton Sri Asih nih di bioskop dan di sana tuh dijelasin tentang Apa? ya 9 anasir. jagatnya itu Jagatnya. loh. Ada Dewi Api dan Dewi Asih. Hmm. Pertanyaan pertama. Sebelum pertanyaan langsung. pertama, sebelum pertanyaan pertama, aku mau mengucapkan terima kasih Iya. buat teman-teman yang udah nonton Sri Asih ya. Jangan lupa nanti akan ketemu Tangguh di sana. Oke, pertanyaan pertama adalah Dewi Asih itu apakah dalam bentuk wujudnya atau tinggal hanya menitis? Maksudku kalau Dewi Api kan dikurung nih dalam bentuk wujudnya gitu. Sementara Dewi Asih kan menitis. Mengapa dia tidak ada di wujudnya gitu? Langsung. Kenapa tuh? Mas Oyas? Kenapa ini dia bersembunyi kalau gitu? di komik ya, terutama komik Jaga Bumi ya. Jadi memang latarnya kalau semua apa istilahnya, semua entitas magi itu bentuknya memang tidak seperti kita ya. Dan kita nggak tahu pasti bentuk aslinya yang seperti mana. Yang ditampakkan adalah yang bisa dilihat oleh mata manusia. Mata manusia. Bentuk asli. Mereka menyerupai bentuk manusia supaya manusia bisa Paham. kenal, bisa ngerasa terhubung. Tapi bentuk aslinya kita nggak tahu, ya. Device kita nggak. Nah, ketika Dewi Asih ke alam manusia, ya dia mengambil wujud manusia. Maksudnya apa ya? Mencelupkan ujung jarinya, kasarnya ya, mencelupkan ujung jarinya ke wadah manusia yang jadi inangnya, ya, sehingga
dia bisa ikut bersama, berbaur bersama manusia, kasarnya seperti itu ya. Jadi nggak secara langsung. Kalau misalnya dia langsung, itu udah beda, selain beda frekuensi, nanti akan sekarang gini, kalau ada sebuah kekuatan yang besar, terus tiba-tiba dimasukkan ke sesuatu yang wadahnya lebih kecil, meledak. Nah, bisa kebayang ada dampaknya buat kehidupan manusia. Itu kira-kira lah. Sedangkan, langsung aku counter nih. Sedangkan nih, Dewi Api itu sendiri, dia ada di bumi. Iya. Ya, makanya tersegel. Makanya harus dikurung, jangan sampai keluar. Ini yang di komik, tapi ya saya menjelaskan. Yang di film bisa jadi nanti nggak seperti itu ya, karena agak berbeda ya, jagat komik sama jagat film. Jadi apa yang saya ungkapkan belum tentu ntar berarti nanti di filmnya kayak gitu, nggak selalu gitu ya. Seperti kita lihat Gundala sama Sri Asih, buat yang udah nonton Sri Asih, kan ada perbedaan itu demi ya karena mediumnya beda. Jadi nanti apa yang saya jawab belum tentu itu lantas menjadi jawaban buat di film juga. Tapi kalau di epic, di saganya Jaga Bumi seperti itu, entitas yang berada di, maksudnya di strata yang lebih tinggi, ketika masuk ke kehidupan manusia pengaruhnya lebih dahsyat. Jadi apakah nanti para Sri Asih ini akan bertempur bersama Dewi Asih pada akhirnya untuk melawan Dewi Api? Bersama atau melawan Dewi Asih? Gak mungkin. Bersama, maksudnya bertempur bersama. Ya, jadi jenderal dan panglima. Jadi Dewi Asih sebagai jenderal ya, kalau yang paling tinggi sebagai jenderalnya, dan Pak Sri Asih lain sebagai panglima gitu. Sebenarnya kalau di alam manusia pertarungannya ya antar manusia sih ya. Jadi nggak secara langsung, kasarnya Dewi Api turun langsung, eranya udah beda. Kecuali ketika di era Magi, alamnya juga alam Magi, itu tempat mereka saling beradu. Tapi ya beradunya bukan berarti kayak manusia ya. Maksudnya ada perbedaan cara. Kalau manusia bertarung ya dengan fisiknya, bertarung dengan wujud fisiknya seperti ini, anggota tubuhnya seperti ini, ya cara bertarungnya begitu. Kalau kaum Magi dengan wujud yang berbeda, enggak semata-mata mata kaki anatominya seperti kita, ya tentu cara berperangnya belum tentu juga namanya perang ya. Ya makanya cara berperangnya akan jadi sangat beda juga. Oke, berarti kemungkinan Dewi Api melawan Sri Asih gitu, itu kan tidak setara. Iya, tidak setara. Berarti bakal harus setara ya dia tuh. Kalau misalnya entitas Magi melawan langsung manusia, asimetris perangnya. Tadi Mas Oyas juga sebutkan ada kaum-kaum yang adikdaya dan kaum-kaum yang penuh dendam, gitu kan. Makanya pertempurannya juga udah dari dulu, walaupun cara bertempurnya beda kan. Nah, itu tadi kalau dari Anasir Langit sama Anasir Api. Kalau di Anasir lainnya, boleh di-spill dikit nggak nih Mas Oyas? Yang udah ada di komik deh. Yang kita tahu kan ya paling Krons ya. Kaisar Krons. Yang memang sudah, ya itu udah bukan rahasia ya. Bukan rahasia. Bukan rahasia ya, semua orang tahu Gundala. Nanti ketemunya Krons, alam ininya, kalau Sri Asih, Dewi Asih itu sih udah ini ya, paling itu ya yang maksudnya udah yang sudah definite gitu maksudnya. Walaupun di ceritanya kalau kita lihat yang di Cergam klasiknya, itu antara Gundala atau Sancaka sebagai manusia dengan Kaisar Krons itu kayak cuma manusia beda planet. Nah, tapi kalau kita di yang revolusi, yang Jaga Bumi, itu kan kita mengambil pendekatan yang berbeda gitu ya. Jadi pendekatannya lebih ke deity. Ya, jadi bukan dari planet lain, tapi ya itu dari alam lain yang memang dimensinya berbeda. Dimensinya lebih tinggi dari dimensi manusia. Jadi manusia ada siluman di tengah-tengah yang
ada di alam di antara keduanya, baru nanti ada alam magi yang isinya entitas-entitas magi. Oke. Siluman termasuk di entitas magi apa enggak? Ya, siluman belum. Jadi Belum. dia kayak tengah-tengah ya. Jadi dia ada di alam antara, ada di alam, Alam antara. Tapi alamnya punya alam sendiri. Kayak alam silumannya buaya putih yang Mandala, juga punya alam sendiri. Iya. Punya bentuknya sendiri. Nah, nanti alam magi lebih tinggi lagi, dan kalau yang memasuki ke alam magi nggak bisa sembarangan. Siluman pun juga tidak semudah itu bisa keluar masuk. Tapi kalau manusia ya masuknya ke alam siluman. Oke, kalau gitu adakah Sri Asi dalam bentuk siluman? Sri Asi dalam bentuk siluman? Sri Asi menitisnya di siluman gitu. Tugasnya adalah di alam manusia. Oh, Tugasnya di alam manusia. Oke. Yang di siluman adakah? Mandala kan. Oke, cuma Mandala. Ya makanya dia tidak berada di sisi luar dari Mandala 9 An-Nasir, tapi dia ada di tengah. Dia agak beda karena dia memang campuran kan. Yang lain manusia. Semua manusia, kecuali Mandala. 9 An-Nasir yang lalu kalau kita trace back kan tadi berarti ada langit. Iya. Terus petir, api, besi, bumi, rimba, air, angin. Tengah-tengah jiwa. Oh, kira-kira tengah-tengah Pulau Jawa bukan? Itu kayak Kalimantan justru. Oh, Kalimantan sekarang tengah-tengah ya. Tengah-tengahnya Indonesia. Oke, ada pengaruh nggak sih susunan An-Nasir itu? Iya. Kenapa harus susunannya urutannya kayak gitu? Ya, Terus dari kedekatan sifat An-Nasir ya kan. Oh gitu. Lalu apakah bagian yang kiri dan kanan di An-Nasir itu menunjukkan kalau yang ini baik? Kubu-kubu. Iya benar. Apakah mereka berkubu? Ada pengaruh dari sifat juga sih sebetulnya. Jadi dari sifat material, itu kan sifat material yang kita kenal ya. Oh kalau ini panas, sebelah sini panas, sebelah sini dingin, kayak gitu kan. Kayak kalau apa? Lalu susunannya itu aku mungkin dari dasar kali ya. Susunannya itu yang paling kuat yang mana? Apakah bisa dilihat? Itu bukan, nggak ada rankingnya. Oh nggak ada. Kan semua bisa rata sama kuat. Harusnya. Bukan gini, tapi bukan. rata. Oke. Membumi gitu kan. Sebetulnya emang ada atas bawah. Tapi dalam persepsi manusia aja kan sebetulnya atas bawah itu lebih. Oh kalau yang atas lebih kuat daripada yang bawah. Tapi kan kalau kita ngelihatnya dalam kacamata jagat, ini udah nggak lagi atas bawah. Bumi bulat, ya langit di sekelilingnya udah bukan atas bawah lagi, tapi sekelilingnya bumi kan. Jadi perspektifnya kita tarik lebih luas bahwa ini bukan hanya dari perspektif manusia berdiri, jadi ada atas jadi ada bawah. Karena kita berdiri di bumi dan di atas kita langit, seakan-akan langit lebih tinggi. Nah, enggak, tapi sebetulnya semua bisa berimbang tergantung ya itu berapa lawan berapa akhirnya kan. Berapa lawan berapa? Kan ada 9 ya. Berarti ada yang minoritas satu. Iya, bahkan ada yang ganjil dan genap. Iya, atau bahkan ada yang nggak memihak. Bisa Bener jadi, gak? iya yang dong. netral. Harusnya ada yang nggak memihak. Akhirnya kan adalah kekuatan saling mempengaruhi. Siapa yang mau ada di pihak mana? Ya benar sih. Tapi penyebab terpisahnya Dewi Asi dan Dewi Api ini sudah diceritain belum sih di komik? Sebetulnya prinsip dasarnya kan yang kita pernah bahas ya. Perubahan di dunia itu pasti antara revolusi dan evolusi. Sepanjang masa. Dan memang yang membuat alam ini terus ada juga karena ada. Kita ngelihatnya kalau kita bagi manusia kan keuntungan bagi manusia dan kerugian bagi manusia. Gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita ngelihat dari keseimbangan alam, bisa aja yang merugikan manusia sebetulnya menguntungkan buat alam. Dan keduanya itu dinamika evolusi dan revolusi. Makanya jagat ini sampai sekarang masih ada karena selalu menemukan keseimbangannya. Kalau enggak, ya dari dulu udah kiamat.
Berarti nggak bisa kita kotak-kotakin sebagai baik dan jahat tuh. Ini memang bahasa manusia. Mm-mm. Ya itu tadi ya, ini menguntungkan manusia gitu. Akhirnya ya itu kuat-kuatan pengaruh antara mana yang mau bikin revolusi, mana yang mau bikin evolusi. Bisa aja komposisinya imbang di satu waktu, tapi di satu saat ketika udah terjadi perubahan dia perlu diseimbangkan balik. Ini kalau kita ngelihat dari mata jagat, mata jagat. Yang bertentangan itu kan antara air dan api. Kenapa langit? Kenapa langit? Ya karena memang ceritanya belum selesai. Oke. Ini kan kita mengambil satu saga, satu babak dari sebuah grand story, ya grand story-nya. Ya kalau sebenarnya kalau dihitung ya jaga bumi aja 3 aja belum selesai ya. Kita maksudnya itu kita ngebahas 3 aja sudah banyak banget gitu maksudnya, apalagi 9 ya. Ya ini makanya jagat bumi langit juga diletakkan di 9 ini. Kita punya ruang cukup untuk puluhan tahun ke depan gitu ya, untuk terus digali. Oke. Semoga kalian panjang umur guys. Sehat selalu, panjang umur. Mas Wais juga gitu, kita juga. Ya waktu itu kita juga berpikir seperti itu ya, bagaimana supaya jagatnya tidak terlalu kecil sehingga cepat habis, atau terlalu luas sehingga jadi terlalu kemana-mana. Dan kita nemukan ya udah 9 anasir ini bisa jadi satu landasan yang cukup. Jadi sementara ini eposnya adalah antara 75.000 sebelum Masehi sampai 2200. Itu epos pertama, dan di dalam 9 anasir itu. Wow, berarti banyak banget sebenarnya yang masih tersimpan misteri-misterinya ya. Berarti kita tidak akan lepas dari kejutan-kejutan baru terus-menerus tuh. Ya, jadi paling enggak ya memang kita kan sudah siapkan per 5 tahun ya. Jadi misalnya sejak jagat bumi langit waktu itu kan disusun 2016. Jadi 2016 sampai 2021 sebetulnya kita sudah punya. Sekarang kita sudah masuk tahap penceritaan, makanya sekarang kita mulai ngomongin magi. Magi. Kan 5 tahun pertama kita sama sekali nggak ngomongin magi. Iya. Kita udah sampai 4 era. Sekarang baru ada era magi. 5. Bukan era kelima sih, maksudnya ada 5 era. Ada 5 era sebelumnya malah justru. Apakah era magi yang paling dulu, paling pertama, atau nanti ada lagi? Ya itu nanti lagi. Jadi apa nanti bakal ada lini sendiri tentang magi, bukan di Jaga Bumi, tapi kayak Dewi Asi gitu, bukunya sendiri gitu. Ya pada saatnya magi keluar di Jaga Bumi itu kan sebetulnya Jaga Bumi pengantar. Ketika Jaga Bumi 1 dikeluarkan, dia adalah mengantar untuk babak 1 lah ya. Epos pertama itu selesai, nanti kita masuk arc baru adalah arc untuk era magi. Nah, konsekuensinya itu nanti ke semua. Begitu kita bahas era magi, maka jagoan-jagoan manusianya juga ya ini perlu diceritakan karena nanti ada konsekuensi ke alam manusianya juga. Untuk 5 tahun apakah kedua. sebenarnya monster-monster dan manusia dan makhluk-makhluk penuh dendam itu adalah manusia? Buat apa dewa-dewa bela manusia kalau gitu? Ya ini terjawabannya nggak perlu rilis Jaga Bumi dong. Ada manusia yang sifatnya lebih monster dari monster dan lebih malaikat dari malaikat katanya. Jadi wujudnya pun ya untuk seperti dalam berbagai mitologi atau berbagai legenda, cerita rakyat, itu kan penggambaran itu untuk memudahkan manusia memahami. Sebetulnya itu kan peta karakter ya, peta karakter manusia, peta konflik, lalu ditokohkan supaya kita ngerasa oh iya ini kayak saya, ini bukan saya, supaya manusia gampang. Jadi sifat-sifat itu dipersonifikasi jadi sosok. Sebetulnya apa yang ada di legenda itu adalah
peta interaksi. Kalau sifat watak ini ketemu watak ini, apa sih yang akan terjadi? Itulah mitologi. Setelah kita bongkar, oh ternyata di baliknya ada pengetahuan. Kalau si 9 anasir itu sebenarnya fungsi utamanya itu apa, Mas? Sampai akhirnya mereka tercipta tuh fungsi utamanya itu sebenarnya apa? Kan pasti ada lagi yang lebih adidaya lagi kan. Cuman fungsi terciptanya 9 anasir itu tuh apa? Ini sebetulnya balik lagi ke mitologi sih ya, maksudnya legenda atau mitologi ya. Jadi sebetulnya untuk mempermudah manusia mengenali alamnya dan akhirnya mengenali dirinya dan bagaimana dia harus bersikap terhadap sesama manusia, terhadap sama alam. Jadi sebetulnya ya balik lagi ke peta sih. Ini peta pola. Jadi ya nanti akhirnya pada cerita gitu ya. Cerita itu akhirnya dipersonifikasi jadi kaum, jadi ada misalnya kalau yaitu tadi kaum magi, nanti kalau manusia ada suku-suku, ada klan, tapi sebetulnya kan maksud dari yang membuat cerita itu adalah menyampaikan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Kalau kembali ke unsur-unsur yang 9 anasir ini, apakah setiap manusia yang mewakili anasir ini dipilih berdasarkan lagu lama banget di dunia? Bukan deh, maaf ya guys. Iya, mewakili sifat, misalkan api nih, Virgo. Apakah ada sifat yang bukan membuat dia? Aries ya Virgo. Bukan, salah. Iya. Makanya kalau kita kan tahunya Virgo itu bukan api kan, Iya. gitu. Tapi kenapa Virgo api gitu? Apakah karena dia membara gitu? Ya berjiwa sebetulnya gejala? lebih ke sifat itunya. Kalau nama itu kan nggak selalu identik sama ini ya, Iya. nggak selalu identik sama elemennya. Bisa aja nih misalnya ya di Sibuta deh ya. Sibuta kan bumi, namanya Sibuta gitu kan. Tapi ketika Ganendra aja, dia udah nggak pakai nama Sibutanya kan. Dia punya julukan sendiri yang belum kita tahu apa nanti. Oh, ada julukannya guys. Ola dia Ganendra. punya julukan sendiri. Ola. Atau misalnya di tengah-tengah bisa aja ya, tapi belum tentu ya. Misalnya ternyata Lugai yang melanjutkan, kan dia udah punya julukan sendiri ya. Memang ada gelar-gelar yang aduh aku takut ngomongnya. Mau ngasih contoh spill. Tar. Ya kalau Sri Asih dia tetap, maksudnya namanya Sri Asih. Lebih banyak ini. Iya. Jadi kayak jabatan kan Sri Asih. Tapi kalau misalnya ya kayak tadi, sebetulnya kayak misalnya, sebetulnya itu obvious sih ketika kita tahu bahwa jati diri Siti Gahara adalah bukan manusia. Ya dia ada di situ, sama seperti Mandala. Ya, jadi ini nggak apa-apa. Siti Gahara sama Mandala kita udah tahu dia bukan sepenuhnya manusia, tapi dia sama-sama jiwa. Nah di sini sebelum Mandala dan Siti, ya di antara Mandala dan Siti Gahara ada, setelah Mandala ada, tapi namanya bukan Mandala lagi. Dan di sini namanya bukan Gahara atau Mandala. Ya kira-kira gitu. Jadi namanya mereka masing-masing. Tapi mereka yang menyandang peran sebagai penjaga anasir jiwa. Kalau yang petir deh, anasir listrik petir. Bukan Pikachu. Ya, kita baru kan bukan Pikachu kan. Walaupun dia baru menang ya. Setelah 25 tahun, terima kasih. Bukan. Kan Gundala nih teman-teman. Nah Gundala itu nanti akan ada penerusnya lagi nggak? Tapi namanya harus Gundala juga. Ini balik lagi ke cara melanjutkan estafetnya. Kalau yang kita tahu Sri Asih, kenapa dia terus Sri Asih? Karena selalu adalah titisan Dewi Asih. Makanya dia selalu dari Asih sampai Alana yang termuda selalu menyandangnya gelar Sri Asih karena dia selalu sama. Kasusnya kayak tadi Mandala berbeda, Sibuta juga berbeda. Jadi tergantung cara. Kalau Sibuta kan mewariskan ilmu dan visinya.
Ya, jadi dengan cara yang berbeda, makanya gelarnya tidak selamanya adalah si Buta dari Gua Hantu yang disandang, tapi dia mewakili karakteristik dan visi besar dari si Buta. Sebelum Barda beda lagi. Aku sebenarnya mau nanya ke beberapa yang lainnya sih yang sempat udah disebutin sama Mas Oyas. Mas Oyas sudah pernah nyebutin ini di podcast pertama. Literally sebenarnya Mas Oyas baru nyebutin 4 sih. Dari 9 akhir ini 4, cuma 4 nama yang pernah disebutin kan. Dewi Asih, Dewi Api, Kaisar Krons, sama Bapak Kebenaran. Kalau Bapak Kebenaran tuh berarti elemen besi. Gitu. Nah, besi itu kan kalau bodoh-bodohan aja nih ya guys. Besi itu kan kalah sama api ya. Dia kan meleleh. Apakah ada permusuhan antara Dewi Api dengan Bapak Kebenaran? Iya, lawan itu ya. Ya kalau sekarang Cara lawan unsur lawan aja unsur. gitu. ya pokoknya yang baru kita tahu sekarang Dewi Asih sama Dewi Api udah. Oke. Yang sudah di state bahwa itu berlawanan. Oh, Oke. Yang lainnya kita belum tahu posisinya di mana masing-masing. Apakah lebih dekat ke Dewi Asih atau lebih dekat ke Dewi Api? Apa bedanya langit dengan angin? Langit itu kosmik. Angin itu udara, masih di dalam bumi. Oh, masih di dalam bumi ya. Langit di luar atmosfer. Tadi aku kepikiran Elemennya bukan udara. sesuatu. Iya, soalnya kalau misalnya angin kan sekuat-kuatnya angin, apinya makin besar guys. Iya, jadi dia harus dengan Harus diapain? Gimana cara matiinnya? aku mikirnya gini, harusnya kan misalkan Dewi Api dengan Dewi Asih nih, biar mudah dengan bodoh-bodohnya itu dia rekrut aja Dewa Samudra misalkan, Aquanus gitu untuk melawan Dewi Api, kan air dan api. Iya, tapi kan api itu jika dia lebih solid, lebih panas, air begitu baru mau nyamperin langsung menguap. Bener nggak? Iya sih, kalau lebih gede apinya. Itu kan kalau kita mikir sifat zat sama ya sifat fisikal zatnya. Fisikal Iya, zatnya. iya. Sekarang kita coba berpikir bahwa ini cuma bukan sekedar fisika antar zat, tapi adalah watak. Watak. Mas Oyas berpihak kepada Dewi Api atau Dewi Asih? Hah? Aku nggak boleh berpihak karena aku yang menyusun. Berarti nggak boleh bias ya? Hah? Biar nggak boleh. Ya oke, nggak boleh Kenapa bias. nggak boleh bias? Oke. Hah? Nanti ceritanya jadi berat sebelah. Iya benar. Aku nggak Harus bisa adil. mengungkapkan, sama seperti ketika aku bikin Mata Malaikat dan Si Buta. Si Buta. Aku harus bisa membuat orang, kasarnya ya, Mhm. orang itu bisa berpihak kepada Mata Malaikat dan bisa berpihak kepada Si Barda. Buta, si Barda, karena itu penting untuk sebuah cerita. Begitu juga waktu Lugai dan Barda, kan pembaca kebelah dua tuh. Iya. mau pilih pro Lugai atau pro Barda, itu penting buat cerita. Jadi ketika aku nanti sudah memilih salah satu, ceritanya jadi berat sebelah. Tapi aku fans Dian Sastro. Iya. Sebenarnya terpilih guys. Sebenarnya sudah terpilih guys. Gara-gara ada apa dengan cinta dong. Oke. Iya. Kemarin sejujurnya banyak yang ngomongin Mas Oyas. Kita udah sama-sama tahu Dewi Api itu diperankan Dian Sastrowardoyo. Terus kita juga udah sama-sama tahu Aquanus akan diperankan oleh Nicholas Saputra. Apakah mereka tidak akan bersatu juga di jagat yang ini? Itu pertanyaan pamungkasku yang terakhir. Mana air dan api ya? Air dan api. Ada lagi Kak yang mau ditanyain sama Mas Oyas? Kalau aku sih cukup dulu. Cukup. Mau ngulik-ngulik lagi nanti. Setelah ada Jaga Bumi 7 dan 8. Iya dong. Didaftar wajib dulu. dong. Nah.
Ada pesan-pesan nggak Mas Oyas buat teman-teman? Kenapa harus banget nonton film Sri Asih? Karena di Sri Asih ini akan dijelaskan tentang kemana, mau dibawa kemana. Jaga Cinema bilang gitu ya. Iya. Penting kalau di Gundala kita sudah melihat kelahiran karakternya. Di sini kita akan melihat kelahiran semestanya. Oh. Oke. Jawaban Mas Oyas itu ya, indah ya. Indah Karena sekali. jawaban aku pasti karena aku pengen lihat Pevita Pierce ngehajar orang-orang gitu. Iya. Kalau jawabanku mungkin sama kayak pemeran Tangguh aslinya. Aku udah bosen ngeliat cowok pukul-pukulan. Aku pengen lihat cowok dipukulin cewek. Bukan ini ya jawabannya. Aku kurang tahu ya. Kurang tahu ya saya. Oke teman-teman, makasih banget Mas Oyas. Makasih, Mas Oyas. Udah mau Sama-sama. jawab pertanyaan-pertanyaan kepo kita tentang 9 Anasir. Pak, yang penting kita lebih paham tentang 9 Anasir di Jagat Bumi Langit gitu ya. Jangan lupa pergi ke bioskop dan dapatkan tiket Sri Asih secepat mungkin. Secepat mungkin langsung pesan, masih bisa dipesan sampai sekarang juga ya. Nonton jangan sampai ketinggalan karena banyak banget kejutannya. Kemarin kita sama-sama lihat, teman-teman coba follow Instagramnya sriasihmovie.official. Di situ banyak highlight tentang gimana sih akhirnya penonton udah pada bereaksi ya kan. Cast pada bereaksi, bahkan sampai ada yang pegel tepuk tangan sepanjang film gitu. Ya bengkak nih. Tuh bengkak tuh Mas Oyas juga tuh gitu. Dan jangan lupa kalau kalian di bioskop itu jangan merekam, jangan live, jangan menyebarkan spoiler ataupun hal-hal yang copyright. Yes. Nggak boleh membacakan. Tolong hargain teman-teman juga yang belum nonton dan yang mau menikmati nonton filmnya dengan baik. Usahanya bertahun-tahun loh. Iya. Terima kasih teman-teman semua sudah nonton sampai akhir. Dan terima kasih juga yang udah nonton Sri Asih. Jangan lupa teman-teman nonton Sri Asih. Oke? Oke. Sampai ketemu di bioskop. Sampai ketemu di Dadah. bioskop. Dadah dan sampai jumpa di cerita ruang tunggu selanjutnya.